Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi hari Selasa tanggal 8 September 2020. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali untuk merenungkan akan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, Engkau beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Kau tuntun, Kau bimbing hamba-Mu untuk berkata-kata menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dengan perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah ke atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan tertinggi atas kehidupan bangsa Israel adalah Allah. Pemerintahan Israel bersifat teokrasi Allah yang tertinggi. Karena ketidakpuasan daripada umat Allah ini, bangsa Israel, mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki pemimpin atas bangsa mereka sendiri, yang dapat memimpin mereka, yang dapat membawa mereka untuk melawan para penjajah atau bangsa-bangsa yang ingin menguasai mereka. Mereka percaya apabila mereka mempunyai pemimpin, mereka dapat menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka.
karena ketidakpuasan dari bangsa Israel, mau tidak mau Allah mengaruniakan memenuhi keinginan mereka, hingga Allah memberikan seorang raja, yaitu Saul. Selama Saul setia kepada Allah, bangsa Israel hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam kejayaan. Tetapi ketika pemimpinnya tidak setia kepada Allah, atas ketidaksetiaan pemimpin dan yang membawa bangsa Israel juga tidak setia kepada Allah, mereka dihukum oleh Allah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini. Kita sebagai rakyat harus tunduk, harus patuh kepada pemerintahan. Karena pemerintahan itu adalah hamba Allah, menjadi wakil Allah untuk memimpin, untuk bertindak, memberikan sanksi, hukuman kepada mereka yang berbuat jahat. Dengan sanksi dan hukuman itu, apa yang diharapkan? Supaya mereka yang berbuat jahat dapat bertobat, dapat berubah. Tetapi kenyataannya tidak semua mereka yang berbuat jahat, ketika mereka lepas dari penjara, mereka mau berubah. Ada yang bertambah parah, melakukan semakin jadi tindakan perbuatan mereka yang jahat. Tetapi bagi kita yang patuh, setia, dan tunduk hormat kepada pemerintahan, kita tidak perlu takut. Kita yakin, kita percaya bahwa keadilan akan memihak kepada kita, kebenaran memihak kepada kita. Memang kalau dilihat kebenaran, keadilan itu memang kelihatan seperti lemah, tetapi kita melihat Tuhan tidak menutup mata. Kebenaran, keadilan pasti ditegakkan, akan terungkap, akan dibuktikan, akan nyata di dalam kehidupan manusia. Karena itu kita tidak perlu takut selama kita mau tunduk taat kepada pemerintah. Lalu kita mungkin bertanya, bagaimana dengan pemerintahan yang korupsi? Pemerintahan yang melakukan kecurangan, berbuat yang tidak baik. Itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Kita lihat mereka yang duduk di dalam kabinet, duduk di dalam pemerintahan, ketika mereka korupsi, Tuhan mengungkapkan perbuatan mereka, sehingga mereka dihukum, dipecat, diberikan sanksi, dan bahkan ketika mereka bebas pun orang tidak lagi percaya kepada mereka. Kehilangan kepercayaan itu, sungguh itu menjadi hukuman dan sanksi yang berat bagi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita sebagai rakyat, mari kita dukung tindakan pemerintah yang adil, yang benar, yang bijaksana, yang membawa kita kepada kemakmuran, kepada kerukunan, kepada kebaikan, untuk membangun. Terlebih lagi di tengah-tengah wabah virus corona COVID-19, mari kita ikuti aturan daripada pemerintah dengan protokol kesehatan, supaya kita bukan hanya
mendatangkan kebaikan bagi orang lain, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula hak daripada pemerintah. Pemerintah punya hak dan punya kewajiban. Kita juga rakyat punya hak dan punya kewajiban. Mari kita lakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita bayar pajak. Kita bayar haknya negara yang menjadi masukan negara untuk kebaikan bangsa dan negara kita juga. Dengan kita mematuhi aturan pemerintah, dengan demikian kita juga mengikuti aturan-aturan daripada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Mari kita ikuti protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan aturan daripada pemerintah. Mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah saksi daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita merendahkan hati kita. Bapa dan kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada. Engkau memberkati kabinet-kabinet yang Ia pimpin ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seluruh rakyat Indonesia boleh hidup di dalam aturan dan di bawah pimpinan beliau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan aturan. Baik itu untuk kesehatan kami, baik itu di dalam tugas tanggung jawab kami terhadap bangsa dan negara, baik itu untuk kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai pemerintahan kami, dan Engkau memberkati kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini dulu firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya beritakan. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai umat yang beragama di dalam negeri NKRI Pancasila ini, kita boleh tunduk dan hormat kepada pemerintahan kita sebagai hamba Allah. Kita boleh melayani, kita boleh mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah alat Tuhan untuk Tuhan melawat kita semua sebagai umat. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Tuhan memberkati.